Terdengar kabar terpampang di koran pagi. Japan has been hit by its biggest earthquake since An records explosion began. was heard and smoke seen at the power plant. The images of destruction and flooding coming out of Japan are simply heartbreaking. Derita terkapar rasa kala mata lihat mereka. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Windy. Dari video ini dibuat, sekarang aku di semester 5 Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Surya Global Yogyakarta. Dan di sini aku ingin ngajak kalian untuk membahas mengenai dua peristiwa penting dalam sejarah, yakni gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 dan gempa dan disertai tsunami di Jepang pada tahun 2011. Gempa Jogja yang terjadi pada 27 Mei 2006 pukul 5.53 WIB menjadi peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Jogja. Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter yang berlangsung selama 57 detik tercatat sejarah sebagai salah satu gempa paling mematikan di dunia. Data dari BNPB tahun 2006 mencatat hampir 6.000 jiwa korban meninggal dunia, puluhan ribu orang luka-luka, dan puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. Pusat gempa berada di Sungai Opak di Dusun Putrobayan, Sri Hardono, Pundong, Bantul. Mulai dari Pundong, Dusun Putrobayan sebagai titik epicentrum dan jalur gempa ke Klaten. Diteliti bahwa gempa Jogja ini diakibatkan karena pergerakan sesar aktif, yakni sesar opak. Sesar yang mengarah dari timur laut ke barat daya dan searah dengan aliran Sungai Opak. Di balik panoramanya yang menawan, aliran Sungai Opak yang berhulu di Gunung Merapi dan memiliki panjang 35 km membelah Yogyakarta, melintasi dua kabupaten yakni Sleman dan Bantul, dan mengalir menuju hilir di pantai Parangtritis. Aliran beberapa sungai yang menyatu dari barat Candi Prambanan, dari sinilah disebut sebagai Sungai Opak, dan di balik sungai ini terdapat sesar opak. Menurut ahli geologi dari data yang saya dapat melalui website Antara Warta Bumi yang rilis pada 3 April tahun 2024 lalu, di Pulau Jawa sendiri setidaknya terdapat 75 sesar yang masih aktif. Tak heran karena aktivitas tektonik di Indonesia yang sangat aktif menyebabkan negara ini sering diguncang gempa, rata-rata sebanyak 2.000 kasus gempa bumi setiap tahun dengan kekuatan 4,5 magnitudo. Kondisi tanah di dataran rendah daerah Bantul yang berstruktur lunak terbentuk dari endapan material pasir dan abu gunung Merapi, sehingga terjadi gempa. Efeknya sangat merusak hingga merobohkan bangunan. Struktur bangunan di pedesaan kala itu tidak dirancang kuat untuk menahan gempa, sehingga risikonya mudah roboh dengan sedikit guncangan. Segaris dengan sesar opak, terdapat Dusun Ngelepen, tepatnya di daerah Kaloran Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, yang konon dusun ini pernah mengalami rayapan atau pergeseran tanah akibat gempa tektonik. Terjadinya rayapan ini menyebabkan tanah Ngelepen tidak bisa dihuni dan mereka harus relokasi atau bedol desa dan berpindah ke lokasi tanah khas desa yang berjarak kurang dari 1 km. Pasca 4 bulan gempa, Asosiasi LSM Internasional mulai membangun rumah Domi sejumlah 80 unit. Rumah ini berbentuk setengah lingkaran yang mirip rumah Teletubbies di area pemukiman baru yang dinamakan daerah New Ngelepen. Namun dari peristiwa yang terjadi, selalu ada ibroh atau pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya yakni upaya pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terhadap potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan peringatan dini dan mitigasi bencana. Keluarnya peraturan pemerintah tentang penataan ruang kawasan rawan gunung meletus dan rawan gempa bumi dalam Permen SDM nomor 11 tahun 2006 tentang penetapan kawasan rawan bencana geologi. Edukasi, penelitian, pengembangan, pengkajian, serta inovasi untuk teknologi penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, dan adanya Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Sekarang kita beralih di negara bagian Asia Timur pada tahun 2011. Ya, di Jepang. Negara dengan penduduk 120.831.000 jiwa pada waktu itu, dengan negara paling maju di dunia, namun terletak di jalur patahan besar Pasifik.
terkendala oleh topografinya yang diuji oleh bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, dan angin topan. Menurut website terpercaya dari Badan Rekonstruksi Pemerintah Jepang, akibat bencana yang menyebabkan 3 tragedi sekaligus tersebut, yakni gempa bumi, tsunami, dan kecelakaan nuklir. Sekitar 20.000 orang meninggal dunia, lebih dari 2.500 orang masih dilaporkan menghilang, sementara 6.000 lainnya mengalami luka-luka. Secara total lebih dari 470.000 orang dievakuasi dari rumah mereka. Hingga Mei 2023 kemarin, jumlah pengungsi menurun menjadi sekitar 30.000 orang, diantaranya sekitar 1.000 orang masih berada di perumahan sementara. Masyarakat di seluruh Jepang Timur Laut atau wilayah Tohoku mengalami kerusakan struktural yang parah dan luas akibat gempa bumi dan tsunami, termasuk kerusakan parah pada jalan raya, rel kereta api, dan bandara, serta banyak rumah yang tidak memiliki listrik, gas, dan air. Secara keseluruhan, sekitar 122.000 bangunan hancur total, sekitar 283.000 mengalami kerusakan parah, dan sekitar 748.000 lainnya rusak sebagian. Menurut informasi dari kantor kabinet, kerusakan finansial langsung akibat bencana tersebut diperkirakan hingga Juni 2011 mencapai sekitar 16,9 triliun yen atau sekitar 140 miliar US dollar. Dengan kerusakan bangunan senilai 10,4 triliun yen, kerusakan utilitas vital senilai 1,3 triliun yen, kerusakan infrastruktur sosial senilai 2,2 triliun yen, dan kerusakan area lainnya senilai 3,0 triliun yen. Bank Dunia memperkirakan biaya ekonomi dapat mencapai hingga 235 miliar US dollar, menjadikannya bencana alam termahal dalam sejarah dunia. Namun di balik musibah ini, pasti ada banyak hal positif yang bisa diambil, yakni masyarakat dan pemerintah mulai melek terhadap kewaspadaan gempa bumi, meningkatkan edukasi dan mitigasi bencana di beberapa daerah. Hal yang kecil dan mendasar, yakni para kontraktor sadar dalam membuat infrastruktur dan mengikuti standar bangunan tahan bencana geologi. Masyarakat mulai sadar adanya penanganan bencana secara serius. Pemerintah Jepang mulai membangun jalan, jembatan, dan bangunan atau infrastruktur lain yang mampu menahan kekuatan bencana alam yang hanya terjadi di Jepang. Mereka juga mengatur dan memantau keadaan lokasi yang rawan ancaman bencana dengan teknologi yang canggih secara jarak jauh. Kamera video mengawasi lokasi sepanjang waktu dan data yang didapatkan akan segera tersedia secara real time. Mitigasi bencana lain juga digencarkan untuk menanggulangi banyaknya korban yang meninggal karena gempa bumi. Antara lain, mewajibkan membangun rumah tahan gempa. Semua bangunan termasuk rumah penduduk harus mengikuti 2 persyaratan ketat dari pemerintah, yakni bangunan dijamin tidak akan runtuh karena gempa dalam 100 tahun ke depan dan bangunan dipastikan tidak akan rusak dalam 10 tahun pembangunan. Kedua, peringatan gempa di ponsel. Setiap smartphone di Jepang dipasang dengan sistem peringatan gempa dan tsunami. Peringatan akan sampai di pemilik ponsel sekitar 5-10 detik sebelum bencana terjadi. Kereta peluru atau Shinkansen dilengkapi dengan sensor gempa yang akan menghentikan laju kereta yang bergerak. Ketika gempa muncul, siaran stasiun TV akan langsung beralih kepada saluran gempa agar penduduk mendapatkan cakupan informasi dan tetap. Peran ibu rumah tangga juga sangat penting terhadap penanganan bencana. Mereka dilatih terkait mitigasi bencana dengan mematikan gas dan listrik serta cara membuka pintu yang sulit dibuka akibat gempa. Selanjutnya, sejak usia dini, anak-anak dilatih agar mencari perlindungan dan bagaimana bisa aman jika gempa melanda wilayah mereka. Personel pemadam kebakaran juga akan melatih mereka untuk mengidentifikasi getaran gempa dengan alat simulator. Selanjutnya yakni terowongan penguras air. Proyek ini Jepang menghabiskan sebanyak 3 miliar US dollar selama 13 tahun untuk membuat saluran penguras air di pinggiran kota Tokyo, tepatnya di bawah lapangan sepak bola atau skatepark. Saluran ini mengumpulkan air banjir yang disebabkan oleh siklon dan tsunami, kemudian mengalirkannya ke sungai Edo. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila di dalam video ini terdapat kekurangan, salah, ataupun masukan, kritik, dan saran, sangat saya perlukan. Tetap aman, tetap sehat, dan jangan panik, waspada, dan selalu memantau informasi terkait gempa bumi di website terpercaya BMKG dan BNPB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.